Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kedudukan manusia di antara makhluk Allah dan tugas manusia sebagai khalifullah. Di sini saya sebagai moderator dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Umi Riyadul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. A. Pengertian manusia dalam Islam. Konsep manusia dalam Al-Quran dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang saling menunjuk pada makna manusia, yaitu kata bashar, insan, dan annas. 1. Bashar. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata bashar terambil dari akar kata yang bermakna penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. 2. Insan. Dalam Al-Quran, kata insan selalu bermakna kenaikan menuju tingkatan yang membuatnya cakap menjadi khalifah di bumi, serta sanggup memikul konsekuensi taklif dan amanah kemanusiaan. 3. An-nas. Penggunaan kata an-nas dalam Al-Quran dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku bangsa untuk saling mengenal, tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 49. B. Konsep penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui fase-fase berikut. 1. Nutfah. Nutfatun adalah sperma laki-laki dan sel perempuan yang telah bertemu dan terjadi pembuahan, kemudian terjadi perubahan dari keadaan yang satu kepada yang lain dan dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. 2. Alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada ujung minggu pertama atau hari ke-7. Selanjutnya, 3. Mudghah. Pembentukan mudghah berlaku pada minggu ke-4. 4. Izam dan lahm. Pada peringkat ini yaitu minggu ke-5, ke-6 dan ke-7 ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. 5. Peniupan ruh, yaitu peringkat peniupan ruh. D. Fungsi dan peranan manusia di dalam Islam. 1. Menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi saksi Allah. 3. Khalifah Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba-Nya ada 2, yaitu 1. Mentauhidkannya. 2. Beribadah kepadanya. Kesemuanya itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, memenuhi manusia terhadap Sang Khalik. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya pemimpin. Karena tugas manusia sebagai pemimpin atau pengganti, maka manusia diberi Allah bekal atau alat yang berupa akal. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas manusia sebagai khalifah meliputi 1. Menuntut ilmu. 2. Menjaga dan memelihara diri dari keluarga. 3. Mewujudkan kesatuan dan persatuan umat. 4. Tolong-menolong dalam kebaikan. 5. Menegakkan keadilan dalam masyarakat. 6. Amal ma'ruf nahi mungkar.